بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معاشر المسلمين muslimat rahimakumullah, jamaah subuh yang dirahmati Allah Rabbul Alamin, para imam masjid, muadzin dan bilal, alim ulama, masyayikh, asatidz dan asatidzah, seluruh jajaran BKM masjid kita, seluruh unsur pimpinan desa kita, ayahandaku, abu, umi, ibunda, kakak, abang, adik yang berbahagia, dan seluruh pemirsa seiman dan seaqidah. Alhamdulillah, pada subuh ini kita masih sama-sama dapat bersua dalam rangka untuk mengulang kaji apa yang mungkin pernah kita pelajari dulu. Kita lanjuti pada subuh ini, judulnya adalah Nabi Yusuf dan musim paceklik. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat ke-58. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah taala fi kitabihil karim, wa jaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun, atau kama qala Allah. Sebelum kita uraikan ayat yang baru saja kita bacakan, di waktu Nabi Yusuf alaihissalam dinobatkan sebagai Menteri Keuangan yang memegang seluruh perbendaharaan negara Mesir, tak lama kemudian Qitfir meninggal dunia. Qitfir adalah suami daripada Zulaikha, dan Nabi Yusuf alaihissalam menggantikan jabatan Qitfir yang dulu urusan perbendaharaan negara, logistik dan keuangan itu dipegang oleh Qitfir. Tak lama setelah meninggal Qitfir, dalam kitab kita, raja menikahkan Nabi Yusuf dengan Zulaikha sehingga membuahkan dua orang anak. Yang pertama adalah Ifrail, bukan Ibrahim, tapi adalah Ifrail. Yang kedua Mishan. Di waktu telah terlaksananya pernikahan ini, Nabi Yusuf berucap dan berkata kepada Zulaikha, bukan Quran, bukan hadis, inilah isi kitab yang kita pelajari. Alaysa hadha khairan mimma kunti turidina minni. Bukankah ini lebih baik, wahai Zulaikha, apa yang dulu engkau inginkan dariku? Maksudnya inilah yang halal. Kalau dulu bujuk rayumu itu haram, tapi yang engkau mau dulu, inilah sekarang kebaikannya setelah kita nikah. Faqalat lahu, dijawablah oleh Zulaikha, ayyuhas siddiq, wahai seorang yang jujur,
La talumni, sudahlah, jangan lagi mengejek aku, jangan lagi menyindir aku, sudahlah. Itu poinnya. Itulah karunia yang Allah berikan atas kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi dan rasul, sehingga di waktu kemampuannya, di waktu masa-masa mudanya sanggup menahan godaan daripada Zulaikha dan wanita-wanita lainnya. Setelah pengangkatan ini dan musim paceklik pun masuk, telah tiba musim paceklik itu. Barulah beberapa saat, 1 tahun kemudian, mulai terasa masyarakat di Mesir, apalagi sekitar Mesir, negara-negara Arab lainnya. Bukan hanya saja negara Mesir yang tertimpa, justru Jazirah Arab sebagiannya juga tertimpa, termasuklah itu Kanaan. Biladus Syam adalah Palestin salah satunya. Maka Allah Subhanahu wa taala atas ridha dan atas kehendaknya, kita masuk kepada ayat yang baru kita bacakan tadi. Wajaa ikhwatu Yusuf, sudah mulai dirasakan oleh negeri-negeri lain di luar Mesir tentang paceklik ini. Sudah mulai kekurangan logistik dan makanan sehari-hari. Maka Ya'qub alaihissalam, ayah daripada Nabi Yusuf dan 11 saudaranya lain, berkata kepada 10 orang abang Yusuf, pergilah kalian ke Mesir. Di sana ada yang bisa kita dapatkan untuk memenuhi kekurangan makanan kita, yaitu gandum. Dari mana Nabi Ya'qub alaihissalam tahu ini? Itulah Nabi Ya'qub seorang nabi. Kalau nabi, pasti ada berita wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Medsos belum ada, HP belum ada, teknologi masih terbatas. Maka itulah atas kehendak Allah Rabbul Alamin, Allah beri kabar kepada Ya'qub, salah seorang nabinya, di Mesir ada persiapan makanan. Berangkatlah 10 orang saudaranya ini, kecuali Benyamin, adik Nabi Yusuf seibu. Ini tidak diizinkan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Ada kekhawatiran, jangan-jangan nanti setelah Yusuf dulu masih kecilnya dibawa jalan-jalan oleh 10 orang abangnya, celaka Nabi Yusuf. Kata abang-abangnya dimakan oleh adz-dzi'bu, serigala. Khawatir nanti jangan-jangan terjadi lagi sesuatu apabila Benyamin dibawa oleh 10 orang saudara kandungnya ini. Berangkatlah mereka, tiba di Mesir. Wajaa ikhwatu Yusuf, tibalah di Mesir. Fadakhalu alaihi, mereka masuk ke dalam istana Nabi Yusuf. Fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Nabi Yusuf waktu melihat 10 orang abangnya ini tahu persis. Wa kallamahu bil ibraniyah. 10 orang ini sesama mereka berbicara bahasa Ibrani, bahasa Bani Israel. Dan mereka juga berbicara dengan Nabi Yusuf dalam bahasa Ibrani. Nabi Yusuf menjawab, siapakah gerangan kalian ini?
Apa yang kalian inginkan dengan datang kemari? Dari mana asal kalian? Aku tak pernah melihat kalian sebelumnya. Walaupun Nabi Yusuf tahu ini abang-abangku. Pertama, mereka sesamanya berbahasa Ibrani. Yang kedua, berbicara dengan Nabi Yusuf berbahasa Ibrani. Dan kebiasaannya mereka 10 ini gerombolan selalu kemana-mana. Sejak dulu. Ternyata ciri khas ini terbawa juga di waktu mereka semakin tua. Dan selanjutnya Nabi Yusuf mengenal sekali wajah-wajah 10 orang saudaraku ini yang mencelakai aku, memasukkan aku ke dalam sumur. Karena Nabi Yusuf berumur 6-7 tahun. Saat dia lihat abang-abangnya sudah besar, terekam di sini. Tapi kebalikannya, 10 orang saudara Yusuf ini melihat Yusuf masih kecil, sehingga tidak tahu bagaimana nanti perubahan wajahnya dan seterusnya. Itu dia bedanya. Namun terlepas dari itu, kebesaran jiwa, kemaafan seorang Nabi dan Rasul, maka Nabi Yusuf alaihissalam setelah bertanya demikian, mereka jawab, nahnu min biladis Syam, kami dari negeri Syam asal kami. Dijawab lagi oleh Nabi Yusuf, la'allakum uyunun tanzuruna awrata biladi. Bahasa kitab inilah bahasa Arab. Semoga kalian ini mata-mata, ainun ainani uyun, mata, ainun. Maka digunakan bahasa, jangan-jangan kalian ini adalah mata-mata untuk memantau negara aku ini. Aurat, seluk-beluk hal-hal yang penting, yang sifatnya rahasia. Seperti kita ada aurat, kita tutup aurat kita, itu sifatnya sangat rahasia, dan itu berhubungan dengan kemaluan kita. Digunakan juga di sini aurata biladi, sesuatu yang kami tutup, yang tak boleh negara lain tahu. Jangan-jangan kalian ingin cari tahu tentang negaraku. Dijawab oleh 10 orang ini, la wallahi ma nahnu bijawasis. Jasus, mata-mata, bahasa Arab jasus, spionase. Jamaknya jawasisun. Kami bukan mata-mata, wahai raja. Mereka panggil Yusuf raja karena Yusuf yang lebih menonjol dalam aktivitas sehari-hari urusan pemerintahan negeri. Wa innama nahnu, akan tetapi kami wahai raja, banu abin wahid. 10 orang ini yang hadir bersamamu ini adalah dari seorang ayah. Syekhun kabirun, ayah yang telah tua renta. Sadiqullahi, ayah kami ini adalah yang paling jujur di sisi Allah Rabbul Alamin. Wa nabiyyun min anbiya'illahi, dan seorang nabi, ayah kami ini dari nabi-nabi Allah Rabbul Alamin. Baru ditanya lagi oleh Nabi Yusuf, kam antum, berapa jumlah kalian semuanya? Dijawab oleh mereka, kami jumlahnya 12 orang. Salah seorang telah meninggal dunia, jatuh ke sumur. Padahal Nabi Yusuf dalam hatinya, kalian yang jatuhkan aku, kalian yang tumbangkan aku. Tapi sabar, belum ada perintah dari Allah untuk membuka semuanya. Itu para nabi dan rasul tidak bisa sekehendaknya untuk berbicara kepada orang lain.
Mereka harus mengikuti apa arahan wahyu. Barulah setelah itu, wa ainal akhar? Mana lagi yang lain kamu bilang? 12, satu telah meninggal dunia, mana lagi? Dijawab, satu lagi ada, namanya Binyamin. Itulah adik daripada yang meninggal itu di sumur. Tapi kami tidak bisa membawanya karena ayah kami sayang kepada dia, sebagaimana ayah kami sayang kepada abangnya, yaitu Yusuf. Sehingga inilah buah hati Binyamin, pengganti Yusuf, yang menjadi hiburan bagi ayah kami. Jika kami bawa ayah kami bersedih, maka kami yang datang 10. Barulah setelah itu Nabi Yusuf berkata, bagaimana aku bisa percaya dengan pernyataan kalian? Kalian bilang 12 sekarang, tinggal 11, yang satu tinggal di Kanaan, di Syam di sana, tidak boleh kalian bawa. Dan 10 orang sekarang ini berada di Mesir. Bagaimana aku bisa pegang ini adalah suatu kejujuran dari kalian? Mereka jawab, wahai raja, kami ini pendatang, tidak ada yang kami kenal seorang pun di sini. Jadi siapa yang pernah tahu tentang kami, wahai raja, kecuali kami sendiri? Inilah yang dijawab, dan terjadi dialog antara Nabi Yusuf dengan 10 orang abang-abangnya. Kemudian Nabi Yusuf menyambung perkataan bahwa ada syarat untuk mendapatkan gandum. Karena mereka setelah itu memohon kasihan daripada Nabi Yusuf. Tolonglah wahai raja, kami ini sudah lapar. Kami tidak ada lagi makanan. Bantu kami wahai raja. Semuanya yang datang untuk jumpa dengan Nabi Yusuf, siapapun, tidak hanya 10 orang saudara kandung Nabi Yusuf, wajib membawa bahan barter. Jadi apa yang mereka rasakan waktu itu, barang yang istimewa, bawalah sebagai barter dengan gandum kerajaan. Jadi ada barang yang dibawa. Maka menurut Ibnu Abbas mengatakan yang dibawa oleh 10 orang saudaranya Nabi Yusuf itu adalah an-ni'alu wal ajmu. Na'lani ni'al, sendal, terompah. Itu yang dibawa oleh saudara Nabi Yusuf, dan kulit. Sebagai barang yang mewah menurut mereka, inilah sebagai barter nanti dengan gandum di istana. Qatadah, dia berpendapat bahwa yang dibawa oleh 10 orang saudara Nabi Yusuf wariqun, mata uang. Ada 2 pendapat. Ibnu Abbas berpendapat yang dibawa sebagai tukarannya dengan gandum adalah terompah dan kulit, sedangkan pendapat Qatadah yang dibawa adalah mata uang. Walamma jahazahum, kita masuk ke ayat berikutnya. Walamma jahazahum bijahazihim qala atuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin, atau kama qala Allah. Ayat setelah itu, maka saat disiapkan, yaitu gandum di unta 10 orang abang-abang Nabi Yusuf. Jadi takarannya unta itu per unta penuh, padat sudah.
gandum itu. Sehingga per orang mendapat yang banyaklah. 10 orang 10 unta, berarti banyak mereka dapat. Tapi ada syarat. Kata Nabi Yusuf, sekarang ini aku berikan kepada kalian takaran dan bantuan gandum ini. Tapi untuk ke depan, kalian harus bawa yang kalian sebut tadi, adik kalian yang paling kecil, Benyamin. Inilah dia siasat Nabi Yusuf alaihissalam, mengikat abang-abangnya. Kalau masih mau tahun depan masih perlu dengan jatah gandum dan kepingin datang kemari, bawalah saudara yang seayah dengan kalian. Tidak kalian lihat hari ini aku telah menyempurnakan gandum bantuan ini untuk kalian. Tapi ketahuilah sesungguhnya bukankah aku sebaik-baik yang menghargai tamu. Karena memang itu abangnya, tidak mungkin Nabi Yusuf membiarkan. Pastilah dimuliakan abangnya ini. Full service. Abangku ini dilayani sepenuhnya. Diberi tempat yang khusus saat proses pembagian daripada gandum tadi. Tapi karena Nabi Yusuf sudah yakin dengan jawaban-jawaban abangnya pada dialog yang tadi, siapa kalian, dari mana, dan abangnya jujur menjawab, wa innama nahnu banu abin, kami adalah dari keturunan satu ayah. Terus diuraikan, terakhir disebutkan Ya'qub. Udahlah, berarti confirm ini memang abang-abangku. Tapi selaku seorang abang, Yusuf sebagai abang bagi adiknya Benyamin, satu ibu, merasa masih ada kekurangan, tidak hadir dan tidak melihat adiknya sekian puluh tahun, tak jumpa-jumpa. Itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Yusuf alaihissalam, caranya adalah untuk mengikat mereka dengan syarat dan kondisi tertentu yang diberlakukan Nabi yang mulia ini atas perintah Allah. Syaratnya ke depan masih mau, silahkan bawa adik kalian. Disambung oleh Nabi Yusuf, fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum fala taqrabun fala kaila lakum 'indi wala taqrabun. Bahasa kita coba-cobalah kalau ke depan datang lagi kemari untuk meminta bantuan ini, dapat gandum lagi, coba-cobalah. Kalau tanpa dengan Benyamin kedatangan kalian, jangan coba-coba dekat dengan Mesir ini. Jangan masuk Mesir, apalagi mendekati istanaku. Sudah mulai kencang ikatannya, kondisinya. Setelah itu, mereka melakukan undian sesama 10 orang ini. Karena Nabi Yusuf juga memberi syarat selanjutnya, salah seorang dari kalian harus tinggal menetap di Mesir. Itu dia. Ada pendapat lain bahwa yang paling besar dari mereka, yang 10 orang ini paling besar, itu tak mau pulang, takut jumpa ayahnya Nabi Ya'qub, takut nanti dilaknat, disumpahi ayahnya. Habislah kita ini. Bagaimana mungkin kita akan kembali kepada ayah, memberi syarat kondisi ini kepada ayah? Harus kita bawa adik kita Benyamin. Atau bahasa lain, tidak ingat apa yang telah kita perbuat dulu kepada Yusuf, konspirasi kita. Itu dia. Tapi apa boleh buat, makanan pun perlu, perut lapar ini. Sayang ayah kita nanti kelaparan. Mulailah mereka mengundi di antaranya. Keluar nama
Syam'un. Simon. Simon kalau orang barat bilang. Kita bilang Syam'un. Itu dia Syam'un. Keluar namanya harus tinggal sebagai syarat. Dan kebetulan si Syam'un ini di antara 10 orang yang bersaudara tadi, abang-abang Yusuf, Syam'un yang paling baik. Masih ada hati kecilnya waktu itu. Janganlah bunuh Yusuf. Sudahlah, cukup tinggalkan di sini saja, di padang pasir ini. Jangan sampai kita bunuh. Pendapatnya itulah Syam'un. Ada yang mengatakan Lewi. Tak apalah sebagai ilmu kita. Enggak apa-apa khilafiyah itu, penting ilmu. Tahu kita bisa Syam'un, bisa Lewi. Wallahu a'lam. Tinggal Syam'un di Mesir. Yang hebatnya lagi, mereka jawab, qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Baiklah kalau begitu wahai raja, kami akan mencoba membujuk, merayu ayahnya. Ayah Benyamin, ayah mereka. Akan kami coba bujuk ayahnya, yaitu ayah kami juga Yakub, supaya ke depan bisa kami bawa adik yang paling kecil ini Benyamin. Wa inna lafa'ilun. Kami pasti akan melakukan itu. Kami akan coba dan akan berusaha melakukan itu. Baru kemudian waqala li fityanihi ja'alu bida'atahum fi rihalihim. Ayat di bawahnya. La'allahum ya'rifunaha idza qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Atau kama qala Allah. Waktu disiap-siapkan gandum yang akan diberikan oleh Yusuf kepada abang-abangnya ini, Nabi Yusuf berkata kepada yang bertugas menaruhkan takaran gandum tadi, hai, berarti mereka adalah, kita bilanglah, pasukan dalam istana Yusuf atau pekerja. Tolong kembalikan lagi alat tukar yang mereka berikan kepada kita. Campur balik ke dalam gandumnya. Inilah hebatnya Nabi. Allahu Akbar. Tadi barternya yang mereka berikan adalah selop, terompah dan kulit. Pendapat Qatadah, mata uang. Balikkan lagi. Jangan mereka tahu, diam-diam kita tolong barang yang mereka gunakan sebagai alat barter, kembalikan lagi ke dalam gandum itu. Semoga mereka nanti sampai ke negerinya, mereka akan tahu ini. Waktu mereka kembali dan bertemu dengan keluarga besarnya, mereka tahu kita kembalikan, dan semoga mereka dengan ini termotivasi untuk balik lagi ke depan ke Mesir. Pertanyaannya, mengapa Nabi Yusuf dengan sangat mulianya menyuruh karyawannya untuk mengembalikan alat barter saudara-saudaranya? Ada beberapa pendapat. Yang pertama, itu sebagai injeksi, motivasi, suntikan bagi abang-abangnya. Berarti baik sekali raja ini. Nanti kita berarti akan kembali lagi dan dapat lagi. Motivasi. Hebat, sudah kita diberi cuma-cuma daripada gandum, dan yang kita miliki dulu dipulangkan kembali untuk kita. Itu pertama. Yang kedua, tidak tega Nabi Yusuf alaihissalam seandainya nanti diambil oleh Nabi Yusuf selop, terompah atau mata uang tadi sebagai barter mereka, maka tahun depan atau di waktu mereka butuh lagi dengan bantuan gandum, tak ada lagi alat tukarnya, hanya ini satu-satunya. Itu yang kedua. Maka nggak akan kembali lagi, bisa jadi. Dan yang ketiga, tidak tega. Aku tidak melihat semata-mata abangku ini, tapi kulihatlah yang paling mendalam.
ayahku. Mana mungkin aku tega mengambil harta ayahku. Nah itu semua kan punya Nabi Yakub. Anaknya tinggal bawa, ini syaratnya. Tapi Nabi Yusuf tahu ini milik ayahnya Yakub. Mana tega aku ambil punya ayahku sendiri. Sementara aku sekarang berlimpahan kekuasaan, kebijakan dan sebagai khazainul ard. Perdana menteri lah kita bilang, prime minister. Nggak tega, masa tega aku ambil punya ayahku. Dan yang keempat adalah dalam risalah yang dibawakan oleh Nabi Yakub, tidak boleh kita memberikan sesuatu kepada orang lain dan kita menerima pamrih darinya. Itu dia. Kalau memang memberi, beri sajalah. Tak usah ada syarat harus begini, harus ada barter. Maka tidak layak aku lakukan ini dalam ajaran Yakub. Tapi dari kebijakan pemerintahan Mesir itu berlaku. Sehingga ku kembalikanlah ini semuanya. Semoga waktu sampai nanti di Syam bertemu dengan ayahnya, waktu mereka buka, kembalilah. Mereka terima kembali alat barternya. Ini beberapa alasan mengapa Nabi Yusuf mengembalikan dengan mengatakan waqala li fityanihi ja'alu bida'atahum fi rihalihim. Balikkan lagi semua yang mereka gunakan barter ke kita, kembalikan diam-diam secara rahasia, masukkan ke dalam gandum itu. Semoga mereka nanti akan mengetahui yang kita kembalikan ini, dan dengan itu mereka akan balik lagi kemari dengan harapan bawa Benyamin. Demikian kajian kita. InsyaAllah kita sambung lagi pada waktu yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.